Bayangkan sebuah siang yang biasanya tenang di jantung kota Pati, tiba-tiba berubah menjadi panggung kekacauan. Ribuan orang berkumpul di alun-alun, suara tuntutan menggema, dan di seberang jalan barisan polisi berdiri rapat. Semua dimulai dengan riak kecil, lalu membesar menjadi benturan yang mengguncang seluruh kota. Hujan, sirine, teriakan, dan kaca pecah menyatu menjadi satu kisah yang tak akan pernah dilupakan warga Pati. Cerita ini bukan sekadar tentang bentrokan, melainkan tentang rasa takut, keberanian, dan detik-detik yang terekam menjadi viral di seluruh negeri. Bagaimana awalnya aksi damai bisa berubah jadi ricuh? Siapa yang paling menderita di tengah pusaran itu? Semua akan kita telusuri dalam narasi panjang ini. Sebelum kita mulai, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang paling terhimpit dalam peristiwa semacam ini? Para pendemo, aparat, atau justru warga kecil yang hanya ingin hidup tenang di kota mereka? Siang di kota Pati bergulir pelan, tetapi udara terasa berat sejak pagi. Dari arah pasar lama, orang-orang berjalan membawa spanduk kain. Tulisan tangan menurun di atas ket semprot yang belum kering. Mereka berkumpul di sisi timur alun-alun, tepat di depan deretan pohon asam yang menaungi trotoar. Suara toa berulang, memanggil barisan agar rapat, agar jangan terpancing, agar tetap damai. Namun getar di dada banyak orang sudah telanjur tumbuh sebelum langkah pertama diayunkan. Raka, jurnalis muda yang baru pindah tugas, menepi di dekat becak biru yang parkir miring. Ia menyiapkan perekam suara dan menata napas, menatap laut manusia yang bergerak seperti gelombang kecil. Di sebelahnya, Bu Sari, pedagang dawet yang sabar, memindahkan es dari termos ke gelas plastik. Ia menatap ke arah kerumunan sambil sesekali memanggil anak kecilnya agar tetap di bawah payung kain. Jalan raya ditutup separuh, lalu lintas dialihkan, dan deru mesin menjauh, menyisakan campuran suara toa, langkah, dan napas. Di sisi berlawanan, barikade polisi berdiri rapi. Garis pembatas dibentangkan, kerucut jalan disusun sebagai batas aman. Bribda Adi, wajahnya masih menyimpan canggung seorang yang belum lama lulus, berdiri dua baris dari depan. Ia mengusap peluh di dahi dan memperbaiki posisi tameng. Dari radio di bahunya, suara pendek memberi komando agar barisan menjaga jarak, agar tetap menahan diri. Ia melihat ke arah Raka sekilas, seperti mencari penjelasan mengapa hari biasa bisa berubah menjadi arena yang belum ia kenal. Koordinator aksi, Bagus, berdiri di atas bak terbuka. Suaranya serak, tetapi jelas, menyebut tuntutan yang diulang berhari-hari di poster dan unggahan ponsel. Ia mengangkat tangan, memberi aba-aba untuk hening sejenak. Ribuan pasang kaki merapat, riuh merunduk. Hanya ada dengung yang menggantung di langit yang mendung tipis. Bagus mengajak semua untuk duduk, untuk menghindari dorongan yang tidak perlu, untuk menunjukkan bahwa suara bisa lantang tanpa harus menyentuh siapapun. Dari kejauhan, kamera ponsel terangkat. Suatu kebiasaan baru yang membuat setiap detik berpotensi menjadi arsip yang hidup. Raka menekan tombol rekam. Ia menggeser posisi, mencari sudut yang aman tetapi cukup dekat. Ia mengenali beberapa wajah, warga pasar, sopir angkot, buruh gudang, mahasiswa, juga bapak-bapak yang jarang terlihat di keramaian. Di antara mereka, ada rombongan berjaket gelap yang datang terlambat. Langkah mereka cepat, tidak mengikuti ritme barisan. Mereka menepi ke kiri, berbisik singkat, lalu menyusup di celah spanduk yang longgar. Raka mencatat detail kecil itu tanpa berani menyimpulkan. Suhu naik bersama teriakan yang kembali mengeras. Sebuah toa dari ujung lain menimpali. Kalimatnya terpotong oleh gemuruh. Bu Sari menurunkan gelas yang belum sempat ia serahkan. Anak kecilnya memeluk pinggang, menatap ke arah barikade yang mulai bergeser setapak. Bribda Adi mendapat instruksi untuk menutup celah di sisi kanan. Ia melangkah dengan hati-hati, berusaha tidak menginjak sepatu rekannya, berusaha tidak menatap terlalu lama ke mata orang-orang yang berdiri hanya beberapa jengkal. Jarak itu terasa rapuh seperti garis kapur yang mudah hilang ketika tersapu sol. Bagus kembali mengangkat tangan, tetapi suara lain sudah lebih keras. Ada dorongan kecil di depan, tak jelas dari mana. Spanduk bergoyang,
Tongkat bambu yang menopangnya terpuntir. Seseorang kehilangan keseimbangan dan menabrak pembatas kerucut. Bunyi plastiknya pecah seperti telur jatuh di lantai. Raka mendekat, memusatkan mikrofon. Napasnya terdengar di rekaman, berat dan pendek. Ia melihat selembar kertas tuntutan terbang, menempel di kaki Tameng, lalu terinjak tanpa sengaja. Dalam beberapa helaan napas, ritme barisan berubah. Orang-orang di belakang mendorong karena tidak melihat apa yang terjadi di depan. Orang-orang di depan mundur karena ruang di belakang tidak memberi tempat. Bribda Adi menahan Tameng dengan dua tangan. Lututnya menekuk. Posisi yang diajarkan untuk menahan tekanan agar tidak jatuh. Ia mendengar rekannya di kiri berujar singkat. Lebih seperti mengingatkan diri sendiri daripada perintah. Suara sirine dari kendaraan yang belum terlihat mulai tipis masuk dari tikungan utara. Seperti garis kecil yang segera menebal. Di tepi kanan, rombongan berjaket gelap tadi bergerak serempak. Salah satu melempar sesuatu yang melayang rendah. Benda kecil yang berputar sebelum jatuh di aspal. Benturan pertama hanya menimbulkan bunyi kering, tetapi cukup untuk membuat banyak kepala menoleh. Busari memeluk anaknya lebih erat, mendorong tubuh kecil itu ke belakang payung. Raka mengangkat kamera ponsel bersamaan dengan mikrofon, merekam kilat singkat dari benda lain yang memantul di bawah terik. Bagus mencoba menambal suasana dengan seruan agar duduk kembali, tetapi suara itu tenggelam. Barisan depan goyah, garis pembatas tertarik, kerucut terseret, kaki menginjak kaki, dan Tameng bertemu spanduk yang meregang. Kain itu merisik keras, sebuah bunyi yang seketika menyalakan ketegangan. Di atas kepala, seekor burung yang sejak tadi berputar akhirnya terbang menjauh. Seluruh lapisan suara bertumpuk menjadi satu, berat dan menekan, seperti langit yang menurunkan beban tanpa hujan. Letupan kembang api darurat tiba-tiba menyambar dari sisi kiri barisan. Tidak besar, tetapi cukup untuk menutup telinga orang-orang terdekat. Sesaat setelahnya, bau asap tipis merayap di antara tubuh yang rapat. Bribda Adi merasakan perih di mata dan bergerak setengah langkah dengan refleks. Raka menangkap momen itu di layar. Tangan kirinya bergetar ringan. Di sepanjang alun-alun, desis panik berlari melalui mulut ke mulut, lebih cepat daripada komando manapun. Pada detik yang tampak memanjang, roda sebuah troli pedagang tersangkut di jalur pembatas dan terbalik. Gelas-gelas plastik berhamburan. Cairan manis menempel di aspal yang panas. Anak kecil Busari terseret selangkah sebelum sang ibu berhasil memeluknya lagi. Di seberang, sebuah tameng tergelincir dari genggaman dan memantul di jalan, menimbulkan bunyi yang terdengar seperti pukulan yang tidak ingin terjadi. Arus manusia mulai pecah, setapak demi setapak menuju simpang, sementara di tengah lingkaran kecil yang terbentuk, seseorang terjatuh dan tidak segera bangun. Jalan di sekitar alun-alun mendadak bergemuruh. Suara sirine yang tadinya samar kini memecah udara, membuat jantung orang-orang berdegup lebih kencang. Mobil polisi tambahan datang dari arah barat. Roda mereka menggesek aspal, dan pintu terbuka sebelum kendaraan benar-benar berhenti. Barisan bertambah panjang. Wajah-wajah tegang saling berpandangan. Tak ada lagi ruang untuk kelonggaran. Bagus masih berusaha meredam dengan toa. Suaranya memohon agar barisan tetap duduk. Namun di ujung kerumunan, sekelompok pemuda mengibaskan bendera kecil sambil berteriak keras. Nada mereka berbeda dari tuntutan awal. Dorongan semakin kuat, tak jelas siapa yang memulai, hingga seseorang jatuh tepat di depan tameng. Refleks membuat barisan polisi merapat. Suara logam dan plastik bertubrukan, menimbulkan gema yang memekakan telinga. Raka menekan tombol rekam dengan jari yang bergetar. Ia memotret cepat, menangkap wajah-wajah ketakutan di antara pendemo yang berdesakan. Dari balik asap tipis, matanya menangkap satu adegan yang membuat napasnya tercekat. Seorang pemuda berbaju lusuh mendorong kerucut jalan, lalu terseret ke dalam barisan yang bergerak maju. Orang-orang di belakang panik, sebagian mundur, sebagian justru ikut maju tanpa sadar. Tubuh-tubuh bertubrukan. Suara tangisan mulai bercampur dengan teriakan. Bribda Adi, yang berdiri tak jauh dari sana, merasakan tekanan di dadanya semakin kuat. Tamengnya bergetar keras, lututnya hampir tertekuk. Ia menoleh ke samping, melihat rekannya jatuh terdorong. Tanpa pikir panjang,
Ia meraih bahu rekannya itu, berusaha menariknya kembali, sementara di depannya seseorang melempar botol plastik berisi air yang mengenai helm. Getaran kecil itu cukup untuk memicu dorongan balasan. Di sisi trotoar, Busari mengguncang anaknya, memaksa mereka menjauh dari pusaran. Gelas dawet yang tumpah kini terinjak-injak, manisnya bercampur dengan debu dan keringat. Ia menatap Raka sekilas, berharap ada yang bisa menghentikan. Namun Raka hanya menunduk menahan kamera agar tidak jatuh dari genggamannya. Suasana berubah liar, seperti api kecil yang disiram bensin. Bagus turun dari bak mobil dengan wajah muram. Ia mencoba menyusup ke depan, namun tubuh-tubuh padat menahannya. Orang-orang menjerit nama Allah, sebagian berharap agar ketegangan berakhir, sebagian berusaha melindungi diri. Sirine kembali meraung, kali ini lebih keras. Dan suara ledakan kecil dari petasan yang dilempar seseorang membuat semua orang menutup telinga. Di atas langit, awan mendung semakin menebal, seperti menunggu momen untuk pecah. Alun-alun Pati bukan lagi ruang damai, melainkan gelanggang yang menyimpan ketakutan. Raka merasa tangannya berkeringat, mikrofon nyaris terlepas, namun ia terus merekam. Ia tahu, apa yang sedang ia lihat bukan sekadar kericuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terbentuk di balik kekacauan ini. Suara sirine yang meraung membuat getaran di dada setiap orang. Dari kejauhan, dentuman keras terdengar, disusul dengan teriakan histeris. Barisan depan pendemo mulai buyar, sebagian mundur dengan panik, sebagian maju tak terkendali. Di antara kekacauan itu, sebuah batu terlempar tinggi, melayang berputar sebelum menghantam kaca mobil dinas yang terparkir di tepi jalan. Kaca pecah seketika, suaranya nyaring, memantul ke seluruh alun-alun seperti isyarat yang tak bisa ditarik kembali. Bribda Adi tersentak. Ia memandang kaca yang pecah dengan mata membelalak, kemudian kembali menahan tameng yang diguncang dari depan. Rekannya berteriak singkat, memberi aba-aba agar barisan tetap kokoh. Namun getar di dalam hati mereka sudah tak lagi mudah ditahan. Sementara itu, di belakang pendemo, suara perekam ponsel makin riuh. Warga berusaha mengabadikan tiap detik, tanpa peduli bahaya yang kian dekat. Raka, dengan wajah pucat, merekam kaca pecah itu. Ia tahu gambar ini akan menjadi berita utama, tetapi ia juga sadar dirinya berada terlalu dekat. Ia melirik ke kanan, melihat seorang pemuda dengan kepala berdarah karena terjatuh di trotoar. Dua temannya berusaha menariknya. Namun arus massa membuat gerakan itu sulit. Napas Raka tercekat. Ia ingin menolong, tapi tubuhnya terpaku di tempat. Busari memeluk anaknya erat, menyeret langkah ke gang kecil di samping alun-alun. Tangannya gemetar, matanya basah. Ia berbisik lirih menyebut nama Allah. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, bagaimana menyelamatkan buah hatinya. Sementara itu, dagangannya dibiarkan begitu saja, terinjak-injak tanpa tersisa. Teriakan Bagus melalui toa semakin putus-putus. Ia memohon agar semua berhenti, namun suara itu tenggelam di antara raungan sirine, kaca yang pecah, dan langkah orang-orang yang panik. Dari barisan polisi, satu komando keras terdengar, memerintahkan pergeseran maju. Tameng bergerak seperti dinding hitam yang mendorong kerumunan, menambah terjepitnya massa. Orang-orang berdesak, sebagian jatuh, sebagian meronta, sementara tangan-tangan saling tarik mencari pegangan. Di langit, petir kecil menyambar, meski hujan belum turun. Seolah alam memberi tanda bahwa sesuatu yang lebih besar akan segera datang. Di tengah kekacauan, Raka menutup mata sejenak, mendengar napasnya sendiri bercampur dengan jeritan di sekeliling. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi hanyalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Hujan akhirnya turun, rintik-rintik kecil yang jatuh di atas aspal panas, menimbulkan aroma tanah basah bercampur keringat dan asap. Namun bukannya meredakan, hujan justru membuat pijakan licin, membuat tubuh-tubuh yang berdesakan semakin mudah tergelincir. Suara tameng bertemu spanduk, suara sepatu menghantam genangan, semua berpadu dalam satu kekacauan yang kian tak terkendali. Bribda Adi merasakan beban di bahunya semakin berat. Dorongan dari depan membuat tameng bergetar keras. Seorang pendemo yang wajahnya tertutup kain mendorong dengan tenaga penuh,
berteriak kalimat yang tak sepenuhnya jelas. Adi terhuyung, lalu tanpa sadar balas mendorong. Gerakan kecil itu memicu reaksi berantai. Barisan depan pendemo terdorong mundur, terjatuh menimpa yang lain, jeritan semakin keras. Raka menatap dari sisi kiri. Ia melihat seorang ibu kehilangan sandal, tubuhnya terjepit di antara kaki-kaki yang berlarian. Kamera di tangannya merekam setiap detail. Sorot mata penuh ketakutan, tangan yang meraih udara, suara anak kecil menangis di tengah kerumunan. Ia ingin berlari menolong, tapi arus massa membuatnya tak bisa maju. Bagus tak lagi berdiri di atas mobil. Ia kini di tengah barisan, tubuhnya basah oleh hujan, wajahnya penuh kecemasan. Ia mencoba mengangkat Toa, berteriak agar semua menahan diri, namun suaranya tertelan deru kerumunan. Tangan-tangan menarik bajunya, meminta bantuan, meminta perlindungan, tetapi ia pun sama terjebak dalam pusaran yang tak lagi bisa ia kendalikan. Di tepi jalan, Busari berhasil mencapai gang sempit. Nafasnya terengah, anaknya menempel di dada, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh sekali lagi ke arah alun-alun. Dari sana ia melihat asap mulai naik, entah dari petasan, entah dari benda lain. Sorot matanya penuh ngeri, menyadari bahwa kejadian hari ini akan terus diingat warga Pati sebagai luka yang sulit hilang. Dan di tengah hujan, kaca pecah, teriakan, serta dorongan yang semakin keras, barisan polisi akhirnya terdorong maju lebih jauh. Tameng bertemu tubuh, tubuh bertemu aspal, dan benturan itu menggetarkan seluruh alun-alun. Batas yang selama ini dijaga rapat akhirnya runtuh, membuka jalan bagi kekacauan yang lebih besar. Benturan pertama telah pecah, dan kini alun-alun Pati berubah menjadi lautan jeritan. Hujan yang semakin deras membuat wajah-wajah basah bukan hanya oleh air, tetapi juga air mata dan darah yang mengalir dari luka-luka terbuka. Di tengah arus massa, seseorang terinjak, tubuhnya tak bisa bangun lagi, dan teriakan panik terdengar dari teman-temannya yang mencoba menariknya keluar. Bribda Adi masih berdiri di barisan. Matanya perih oleh air hujan bercampur asap. Ia melihat seorang pemuda memukul tameng dengan kayu, lalu terdorong mundur oleh barisan yang maju. Hatinya bergetar, karena di depan matanya bukan hanya lawan, melainkan wajah-wajah sebaya. Wajah yang seharusnya duduk di bangku kuliah atau bekerja di ladang. Namun tugas membuatnya tak bisa memilih. Tameng di tangannya menjadi dinding antara dirinya dan mereka. Meski dalam hati ia ingin berteriak agar semua berhenti. Raka berlari kecil mencari sudut yang lebih tinggi. Ia naik ke undakan masjid di sisi alun-alun, merekam dari sana. Lensa kameranya menangkap gambar yang kelak akan memenuhi layar-layar ponsel. Barisan polisi menekan maju, pendemo terjepit, spanduk sobek berkibar basah, dan lampu sirine yang berputar menorehkan cahaya merah biru di genangan air hujan. Tangannya bergetar, tetapi ia tahu gambar ini adalah saksi sejarah yang tak boleh hilang. Bagus kehilangan Toa yang terjatuh di genangan. Suaranya serak, tubuhnya terdorong sana-sini. Ia berusaha melindungi seorang remaja yang jatuh, namun dorongan dari belakang membuatnya ikut terjungkal. Dengan sisa tenaga, ia bangkit, menarik remaja itu ke tepi jalan, lalu menatap ke langit yang kelabu. Dalam hatinya ia berdoa lirih, menyebut nama Allah, agar kericuhan ini segera mereda, meski kenyataan di depan matanya justru semakin beringas. Busari berdiri di gang sempit, tubuhnya gemetar memeluk anaknya. Dari kejauhan, ia mendengar suara kaca pecah lagi, disusul suara ledakan kecil yang membuat tanah bergetar. Warga sekitar mulai menutup pintu rumah, sebagian merekam dari balik jendela. Suasana tak lagi sekadar ricuh, melainkan bencana yang merayap cepat. Hujan terus mengguyur, tetapi panas emosi di alun-alun tak juga padam. Setiap dorongan, setiap lemparan, setiap jeritan, menambah ketegangan yang menumpuk. Dan di balik itu semua, ada rasa ngeri yang sama-sama menghantui. Belum ada yang tahu seberapa jauh kerusuhan ini akan merambat, dan siapa yang akan tumbang berikutnya.